Oke. Izin Pak, dari kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan apa kiat-kiat bisnis supaya bisnis itu ataupun supaya para pelaku usaha itu bisa bertahan di era digital saat ini. Oke, kalau kita lihat sekarang kan memang banyak bisnis yang mulai dikembangkan yang memiliki kesamaan atau keseragaman. Tapi tentunya bisnis itu kalau misalnya kita lihat harus punya hal-hal yang menarik bagi konsumen atau calon konsumen kita. Ya tentunya kita pertama itu memiliki keunikan dulu. Jadi walaupun di dalam satu daerah itu ada keseragaman jenis-jenis usaha, tapi kalau kita punya keunikan baik dari bahan dasar, baik dari output produk ataupun baik dari ide kemasan, jadi kita harus punya keunikan. Kemudian kita juga harus mengoptimalkan channel marketing digital, karena di era digital sekarang ini masyarakat itu tidak bisa lepas dari gadget. Jadi pemasaran produk itu kita harus juga sudah melihat eh, teknik atau metode pemasaran secara digital. Kalau kita tidak mengikuti era sekarang ini mungkin kita akan ketinggalan dengan yang sudah mendahului masuk atau memasarkan produknya melalui channel-channel digital, bisa melalui sosial media, bisa juga melalui sharing-sharing web yang dibuat dari ke teman-teman atau mungkin flyer-flyer secara digital. Itu biasanya kita bisa lewat eh, sosmed, WhatsApp, seperti itu kita nawarkan produk-produk. Itu awalnya dari kecil seperti itu. Jadi langkah kecil itu mungkin akan nantinya menjadi lompatan yang besar gitu, seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk mencoba memasarkan melalui teknik pemasaran digital. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa kualitas dari produk kita juga bisa bertahan. Kadang-kadang ada setelah laku nih barangnya laris, tapi tidak dia pertahankan, bahkan tidak dia tingkatkan kualitasnya. Nah itu yang jadi persoalan di sini. Jadi setelah sudah banyak pembeli, banyak pemesan, totonya kualitasnya dikurangi gitu, harganya naik, kualitas dikurangi. Nah itu jangan sampai, itu akan menghilangkan pertama keunikannya. Kita sudah capek-capek memasarkan, ternyata di endingnya begitu beli begitu aja gitu, kualitasnya lama-lama kok nggak bertahan gitu. Itu mungkin Mas. Siap, siap Pak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat dunia UMKM di Indonesia khususnya saat ini? Ya. Kalau kita lihat mungkin ada sekitar 65 jutaan lah penggiat UMKM. Nah ini merupakan potensi yang besar bagi pergerakan ekonomi kita. Jadi itu merupakan dasar dari aktivitas-aktivitas usaha yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat. Karena kalau kita langsung ke usaha yang besar, itu permodalan, kemudian segala macam perizinan yang lebih lagi, kemudian juga harus ada koneksi yang lebih besar lagi, networking ke mana-mana. Nah tetapi kalau UMKM ini kan kalau boleh dibilang modalnya tidak terlalu besar. Lalu juga itu menyentuh kepada kesehariannya kita. Nah, contohnya aja camilan gitu ya. Camilan kita suka nyamil, tiba-tiba ngelihat produk keripik atau peyek. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai satu potensi usaha UMKM yang bisa dikembangkan. Kemudian juga adalah potensi wilayah. Misalnya daerah ini banyak perajin batik misalnya. Nah, di situ juga kita bisa melihat pembatik-pembatik ini kita kembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi, dan kalau bisa juga UMKM ini kita bisa go internasional. Nah itu bisa pertama membantu perputaran ekonomi, kedua meningkatkan tentunya kualitas atau penghasilan dari masyarakat. Itu mungkin dari saya Mas. Menarik sekali ini. Nah yang terakhir Pak, mungkin pesan-pesan untuk para pengusaha muda dalam menghadapi bisnis di era digital ini Pak. Oke. Jadi untuk anak-anak muda yang sekarang adalah kita di masa era di semuanya serba digital. Yang pertama adalah kalau mau mulai usaha, niatnya dulu. Lalu yang kedua adalah berani, yang ketiga adalah jangan malu bertanya. Dan juga jangan pernah ragu-ragu untuk mempelajari sesuatu. Karena kalau kita tidak belajar dari sesuatu yang paling mendasar, ya,
bagaimana saya caranya memulai usaha yang sudah lebih mengarah kepada pemanfaatan dunia digital. Nah, ini paling penting di situ. Jadi jangan pernah ragu, berani dan tidak boleh menyerah. Pasti itu akan menjadi kunci keberhasilan. Itu dari saya, Mas. Siap, terima kasih. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.